Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Bismil Fatullah. Saya adalah salah satu guru olahraga di salah satu SD di pinggiran kota Solo. Tepatnya di SDN 15 Koto Panjang. Marilah kita simak dan tonton video berikut ini. Cerita dalam video ini adalah seorang anak yang nakal dan durhaka yang diajak kembali untuk ke sekolah oleh gurunya. Saat ada waktu luang pergantian jam di sekolah saya menemui Rizky ke rumahnya. Kebetulan saya langsung bertemu dengan ibunya. Lalu ibunya langsung menceritakan nasib serta bagaimana tingkah laku Rizky selama tidak sekolah ini. Di sana, hati ini mulai tergores dengan keadaan nasib yang diceritakan oleh ibunya kepada saya. Dalam hati saya berjanji akan berusaha mengajak kebiasaan buruk yang selalu diperlihatkan Rizky. Hati ini mulai tergores dengan keadaan nasib yang diceritakan oleh ibunya kepada saya. Dalam hati, saya berjanji akan berusaha mengajak Rizky untuk pergi ke sekolah kembali. Suatu ketika, di saat ibunya yang sedang menyusun dan membersihkan barang-barang bekas hasil pekerjaannya yang didapatkannya tadi malam, ibunya meminta tolong kepada Rizky untuk membantu menyusun dan membersihkan barang-barang bekas tersebut. Namun, Rizky tidak menghiraukan apa yang disuruh oleh ibunya. Karena dia pengen meminta uang dari ibunya. Bukannya tidak mau memberikan uang, tetapi memang uang yang akan dikasih ibunya itu benar-benar tidak ada. Dia hanya bisa menghela nafas panjang dengan tingkah laku anaknya tersebut. Secara kebetulan, di saat saya hendak pergi ke rumah kerabat saya di sekitaran kota Solo, tak diduga saya melihat Rizky yang sedang menghirup sebuah lem. Karena saya merasa dia masih anak murid saya, lalu saya menghampirinya dan mengambil barang haram tersebut. Karena hatinya yang keras dan bercampur akan saya memarahinya Rizky langsung pergi dan lari cepat ke arah pasar. Dengan sangat tergesa-gesa dan bergerak cepat, saya langsung mengejarnya agar dia bisa saya bujuk kembali. Sekilas tampak Rizky tengah berlari ke arah pasar atas kota Solo dan melewati jenjang untuk menuju lantai 2. Saya berusaha mengejar dan akhirnya saya bisa menangkap dan meredakan amarahnya. Namun, saat saya hendak merangkul dan membawanya pulang ke rumah, tapi Rizky melepaskan tangan saya dari pundaknya. Lalu dia berusaha cepat lari. Waktu itu, saya mulai putus asa karena sudah kehabisan akal dan cara untuk mendekatinya. Setelah sekian lama tidak bertemu, ternyata di saat saya di tengah malam sedang berkendara, Rizky sudah bersama dengan sekelompok preman yang berusaha untuk membujuknya dan mengarahkan Rizky meminum minuman keras, merokok, dan hal-hal lain yang tidak pantas diajarkannya kepada anak yang seusia Rizky. Dengan rasa kasihan dan bercampur emosi, saya langsung menyamperi Rizky dan sekelompok preman tersebut.
Namun, preman itu marah dan berusaha untuk menggagalkan saya agar saya tidak bisa membawa Rizky. Dan niat preman tersebut tidak sampai untuk membawa Rizky ke jalan yang sesat. Di saat itu, hati Rizky mulai tersentuh dengan apa yang telah terjadi pada kejadian di malam itu. Dengan rasa bersalah, Rizky mulai mengulurkan tangannya kepada saya untuk meminta maaf. Lagi, dan lagi. Saya tidak bosan-bosannya untuk menasehatinya dan mengajak untuk pergi ke sekolah kembali. Dan Rizky waktu itu berjanji akan kembali ke sekolah bersama saya. Dan keesokan harinya, saya langsung merubah penampilan Rizky. Mulai dari mengukur baju seragam sekolah dan memotong rambutnya seperti layaknya seorang siswa. Hati ini mulai merasa terharu dan bercampur dengan rasa bahagia sekali. Pagi itu, suasana sekolah sedang melaksanakan kegiatan pagi seperti biasa. Dari kejauhan, saya melihat Rizky dari pintu gerbang sekolah datang bersama ayahnya untuk kembali bersekolah. Rizky dan ayahnya disuruh menghadap ke ruangan kepala sekolah untuk diberikan nasihat dan diterima kembali di sekolah ini. Alhamdulillah, kepala sekolah dengan murah hati menerima Rizky dan disuruh untuk hari besok sudah mulai mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Air mata ini tak tertahan mulai hampir pecah ketika Rizky menghampiri saya ke dalam ruangan. Lagi, dan lagi. Saya selalu menasehati Rizky agar jangan kembali ke jalan sesat lagi. Di saat itu pula, ayahanda Rizky mengucapkan beribu terima kasih kepada diri saya yang telah bisa membawa Rizky ke sekolah. Hari demi hari, Rizky pun mulai beradaptasi dan berusaha untuk belajar tekun di dalam kelasnya bersama teman-temannya. Berkat arahan dari wali kelasnya, ternyata Rizky lebih dominan dari teman-teman kelasnya. Alhamdulillah, di penghujung semester ini, Rizky tak disangka mendapatkan nominasi dan mendapatkan penghargaan dari sekolah. Semoga dari video singkat saya ini bisa menginspirasi banyak bapak ibu guru sekalian. Jangan pernah merasa bosan dan menyerah dengan keadaan. Teruslah berkarya dan memberikan aura yang positif, serta bisa menjadi motivasi bagi orang banyak.